Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzan Maulana Wijaya. Saya dari kelas Sistem Telekomunikasi 2B dari angkatan 2023 dengan NIM 2301877. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan juga beberapa baris dari proyek UAS kelompok kami, yaitu tentang zona fokus yang terdiri dari tebak warna, soal logika, hingga soal matematika. Baik, yang pertama itu ada yang disebut dengan import Java Swing yang merupakan sebuah pernyataan untuk membuat GUI gitu dalam pemrograman ini. Kemudian ada Java AWT atau sebuah action window toolkit ya. Itu merupakan penyedia kelas, penyedia seperti misalkan sebuah menu, sebuah label, sebuah color, font, dan lain sebagainya. Nah, ini dinyatakan dalam import Java AWT ini. Kemudian ada import Java AWT event action event yang merupakan sebuah pengimplementasian dari Java AWT tersendiri, yang mana Java AWT merupakan penyedia kelas gitu dari beberapa variabel seperti menu, label, color. Nah, ini diactionkan atau diimplementasikan dalam action event ini, import Java AWT event action event. Kemudian ada import Java AWT event action listener, merupakan sebuah pernyataan gitu untuk sebuah yang biasanya digunakan oleh pengguna tuh untuk kejadian di dalam misalkan tombol gitu. Nah, ini merupakan metodenya lah gitu. Kemudian di sini ada import Java util random, merupakan sebuah pernyataan untuk mengacak dari satu menu item atau menu bar gitu. Jadi sistemnya diacak gitu, karena kan ada di sini kami menggunakan salah satunya yaitu tebak warna. Nah, tebak warna ini hingga soal logika hingga soal matematika ini kami di sini membuatnya menggunakan pernyataan random untuk bisa mengacak gitu. Jadi tidak tentu, tidak pasti, karena kami menggunakan random ini. Jadi akan selalu mengacaknya. Kemudian di sini ada main dengan isi yang pertama itu terdiri dari frame atau jendela gitu. Nah, di sini kami menggunakan nama zona fokus untuk frame-nya dengan ukuran 600 dan 400 untuk ya ukuran frame-nya atau ukuran jendelanya. Dan juga di sini kami menggunakan frame-nya dengan sistem pengoperasian exit on close, yaitu bisa untuk di minimize, bisa di exit gitu, dan juga ada yang memperbesar gitu, on. Kemudian di sini ada frame set location relative to null, atau ya ketika program ini dijalankan, ini frame-nya itu akan muncul di tengah. Nah, jadi tidak di pinggir, jadi pas di tengah itu. Kemudian di sini ada menu. Nah, jadi menu ini terdiri dari menu bar. Nah, yang menu bar terdiri dari menu lagi. Nah, dan setiap menu ada menu item. Nah, menu item yang pertama itu ada untuk tebak warna. Mohon maaf Bapak jika ada suara-suara yang masuk. Kemudian ada J menu item. Nah, selanjutnya menu item dari soal logika. Kemudian ada menu item dari soal matematika. Kemudian ada menu item dari exit, tombol untuk exit. Nah, kemudian di sini untuk memasukkan menu item ke dalam menu tersebut menggunakan menu add. Nah, kemudian dari menu tersebut
dimasukkan ke dalam menu bar, di mana menu bar tersebut dimasukkan ke dalam frame gitu. Nah di sini kita menggunakan panelnya itu kami menggunakan card layout. Nah, dengan main panel itu dimasukkan ke dalam frame. Kemudian di sini ada tentang panel zona fokus. Sini kami menggunakan untuk panel zona fokus sendiri itu backgroundnya kita menggunakan warna abu ya, dan juga kita menggunakan layout. Nah di sini layout box layout, kemudian untuk J-label atau untuk teksnya gitu. Nah ini kami menggunakan di center, nah, di tengah-tengah untuk tulisan selamat datang di zona fokus pada J-label di panel zona fokus. Kemudian di sini kami menggunakan fontnya font Arial bold dengan ukuran 24. Kemudian untuk foregroundnya kita menggunakan warna di fokus label tersebut menggunakan warna putih, dan untuk alignmentnya kita menggunakan center, yaitu untuk di tengah ketika muncul. Kemudian di sini untuk box kreatif, jadi kita menggunakan sistem box untuk zona fokus sendiri. Kemudian di sini ada sama ya, zona fokus label kita masukkan ke dalam zona fokus panelnya, label zona fokus kita masukkan ke dalam panel zona fokus, dan juga di sini untuk boxnya juga kami masukkan kembali ke dalam panel dalam zona fokus. Baik, kemudian ada di sini untuk panel tebak warna. Nah, jadi menu item kita yang pertama itu ada memang tebak warna. Untuk tebak warna sendiri panelnya di sini kita menggunakan border layout dengan nama dari color gitu. Itu swing konstannya kita di tengah, di center. Kemudian di sini untuk color labelnya, untuk tulisan dari label untuk teks gitu. Di sini kita menggunakan font Arial dengan bold dengan ukuran 50. Untuk button, nah di sini ada button untuk dengan tulisan tebak warna baru. Nah, kemudian di sini kita menggunakan untuk button tersebut fontnya Arial dengan font plain ukuran 16. Nah, sini untuk set fokus false, menggunakan boolean ketika salah. Kemudian di sini ada yang namanya JText field, merupakan untuk tulisannya. Nah, kita isi untuk warna dari jawaban, kita menggunakan swing constant untuk di tengah. Kemudian dengan font ukuran 16, font Arial dengan sistem plain. Nah, di sini kita menggunakan button untuk warna submit. Nah, submit jawaban untuk memasukkan jawaban. Sini menggunakan metode action listener. Nah, di sini ada metode merupakan ada variabel string dengan warna ya merah, biru, hijau dan lain-lain ini. Kemudian untuk warnanya diatur dengan color white, black, ya banyak dari warna-warnanya dan untuk tebak warnanya gitu. Nah, kita di sini random gitu. Menggunakan sistem pernyataan random dengan ya ini variabel word index dan color index. Jadi setiap kata yang keluar itu berwarna, tapi
Ya karena tebak warna kan jadi menebaknya dari huruf warnanya, karena tulisannya itu akan seolah-olah membingungkan, menipu gitu. Nah di sini untuk metode untuk buttonnya gitu, button dari memasukkan jawabannya itu sendiri. Kemudian di sini maaf, ini untuk tebak warnanya, button tebak warnanya. Nah kemudian di sini ada untuk button submit jawaban. Nah di sini kemudian ada string ya untuk dari jawabannya, kemudian ada string untuk warna. Di sini ada untuk string, variabel string untuk apakah jawaban tersebut benar terkait dengan warna. Dengan branching, nah sini kita ada branching pakai if. For ini mah untuk variabel untuk mengulang. Dengan if misalkan di sini equals color values untuk apakah jawaban tersebut benar. Dengan if misalkan di sini jawabannya benar, maka di sini colornya akan berwarna hijau. Ketika jawabannya salah, maka di sini akan muncul warna atau color berwarna merah. Untuk panel sendiri, untuk warna dari panel jawaban, yang kita masukkan ke dalam answer panel tersebut dengan add. Nah di sini juga untuk tebak warna panel ini menggunakan border layout di tengah, yang ini di bawah, north menggunakan border layout north di atas, dan east ini di kanan. Baik, selanjutnya di sini ada untuk panel soal logika. Di sini menggunakan layout, border layout. Kemudian di sini juga ada yang namanya JText area, variabel untuk JText area. Jadi JText area ini untuk mengontrol gitu bagaimana teks itu bisa ditampilkan dan juga bisa diedit. Kemudian di sini untuk fontnya di soal logika itu menggunakan font serif dengan font plain dengan ukuran 20. Kemudian di sini ada yang namanya set logika area titik set line wrap true, boolean true. Nah ini itu fungsinya untuk mengatur agar teks tersebut bisa dibungkus lah gitu ibarat mah ke baris berikutnya. Kemudian di sini ada yang namanya soal logika set wrap style word true. Nah di sini itu fungsinya untuk mengatur juga agar pembungkusan yang dilakukan pada batas kata itu, intinya seperti itu. Kemudian di sini juga ada soal logika untuk set editable. Nah ini untuk mengatur nih agar JText area yang teks tersebut bisa diedit itu tidak dapat diedit oleh pengguna ini di set seperti ini, itu biar soal yang muncul itu tidak bisa diubah gitu. Untuk ini untuk ya ukuran margin, jarak, kemudian ini untuk scroll panelnya. Nah, kemudian di sini ada JText field ya, untuk tulisannya ya. Nah ini untuk hasil jawabannya JLabel di tengah, kemudian menggunakan font Arial dengan ukuran 16. Nah ini untuk button submit jawaban atau mengirim jawaban. Nah di sini ada string, variabel string untuk beberapa soal logikanya. Kebetulan di sini ada 5. Kemudian juga di sini ada string untuk jawaban dari soal tersebut.
Kemudian di sini ada metode untuk button. Nah, ini untuk button soal berikutnya. Nah, jadi ada soal berikutnya, ada supin jawaban. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di sini kemudian di sini ada metode dari button tersebut yang menggunakan pernyataan action listener override. Nah, di sini ada mainnya menggunakan random seperti biasa untuk mengacak, kemudian ada indeksnya, soal logika, kemudian di sini untuk memasukkan jawaban, sini untuk memasukkan hasil jawaban. Kemudian di sini untuk memasukkan tombol hasil dari jawabannya, logi submit button. Kemudian di sini ada string answer, string Oke, selanjutnya ini ada untuk metode dari tombol untuk memasukkan jawaban ya. Nah, di sini juga ada branching, ada if, ya branching, dan ini untuk pengulangan. Nah, di sini ketika jawabannya benar akan berwarna hijau, ketika jawabannya salah akan berwarna merah. Kemudian di sini ada panel add ya untuk memasukkan seperti ini label untuk jawaban itu dimasukkan ke logic answer panel. Jawaban logika dimasukkan ke logic answer panel. Sama hal dengan ini untuk beberapa scroll panel jawaban gitu itu menggunakan border layout seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan menu item untuk soal matematika. Seperti biasa di sini kita menggunakan border layout untuk border layoutnya gitu. Dan juga di sini seperti tadi untuk soal logika, untuk soal matematika juga ada yang disebut dengan JText area. Nah, di sini untuk mengontrol untuk bagaimana teks tersebut ditampilkan dan juga untuk diedit. Kemudian sama ya, di sini menggunakan fontnya, dan juga di sini ada set line wrap, sama fungsinya itu untuk bisa mengatur agar teks tersebut dibungkus ke dalam baris berikutnya. Ini juga untuk set wrap style word, ini untuk mengatur juga agar pembungkusan yang dilakukan pada batas kata. Kemudian untuk set editable ya, untuk bisa mengatur agar soal tersebut tidak dapat diedit dan diubah oleh para pengguna. Sama halnya di sini juga menggunakan margin dan juga ada scroll panel. Kemudian di sini ada JText field untuk memasukkan teksnya. Kemudian ini untuk swing constantnya di tengah untuk label dari math answer atau matematika jawabannya gitu, hasil. Kemudian ini sama dengan font Arial, font plain ukuran 16, dan kemudian di sini ada untuk button untuk submit jawaban. Kemudian di sini juga ada button untuk soal berikutnya. Nah, di sini juga ada metode ya, seperti biasa. Metode untuk mengatur button. Nah, di sini juga ada beberapa variabel dan juga metode. Kemudian di sini juga ada untuk memasukkan button untuk memasukkan jawabannya ya. Nah, di sini juga ada beberapa variabel string untuk pertanyaan dan juga jawaban. Di sini juga ada branching untuk if sendiri ya, ketika jawabannya benar ya. Di sini ada metode ya untuk penambahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, di sini juga ada branching lagi, ketika jawabannya benar akan berwarna hijau, dan juga ada else, ketika jawabannya salah maka akan berwarna merah. Sama halnya dengan yang lain, di sini juga ada beberapa
add ya, jawaban tersebut akan dimasukkan ke math answer dan lain-lain. Untuk yang ini juga menggunakan border layout. Untuk panel, untuk math scroll pen menggunakan border layout di tengah yang akan dimasukkan ke matematika panel, ke panel matematika. Ini juga ada main add. Nah, ini untuk memasukkan setiap menu item ke dalam main panel gitu. Untuk halnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya di sini juga ada yang disebut dengan menu item untuk event listener. Nah, di sini ada beberapa bagian yang menggunakan event listener. Nah, setiap listener ini akan menampilkan atau menambahkan untuk setiap item menu dari soal logika atau tebak warna dan juga soal matematika gitu ya. Dan juga ada item exit juga. Nah, di sini no item exit. Nah, ini semua menggunakan card layout. Nah, mengapa menggunakan card layout? Karena untuk semua bagian aplikasinya itu diatur sehingga pengguna dapat dengan mudah berpindah-pindah antara panel-panel yang berbeda gitu melalui menu. Nanti ada menunya di sebelah kiri ya. Jadi bisa berpindah-pindah dengan mudah ketika menggunakan card layout. Seperti itu untuk event listener. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan terkait dengan tugas kami dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tugas akhirnya itu membuat sebuah aplikasi. Dari sini kami membuat yang namanya aplikasi untuk zona fokus, yaitu untuk melatih kefokusan, melatih cara kita untuk berfokus, menghitung dan lain sebagainya. Tugas ini dibuat untuk melengkapi nilai saya pribadi, Fauzan Maulana Wijaya, untuk bisa memperbaiki nilai dari tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Fian selaku dosen pengampu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, ada kekurangan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.